Guys, selamat datang di Trio Kwek Kwek. Nah, minggu lalu tepatnya, sebenarnya sih kripto agak adem-adem aja gitu ya. Ya gerakannya sih agak naik turun, tapi most likely dia stabil di range yang segitu. Tapi kayak kalau aku lihat banyak topik-topik menarik yang salah satunya FTX repayment, Bera yang selama ini di hype-nya tinggi banget udah launch dan somehow vibe-nya lah low gitu. Maksudnya kok nggak banyak yang ngomongin gitu maksudnya setelah launch. MicroStrategy beli Bitcoin lagi, developer Tornado Cash keluar penjara akhirnya. Binance Reserve readjustment lagi heboh dan kita kedatangan pemain baru kayaknya bakal jadi talk of the town minggu depan P-Network. Nah, oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih, mau tes arah mata angin ke Jono sama ke Kevin. Iya. Maksudnya arah mata angin, feeling kalian ke market gimana seminggu ke depan? Lihat dari pertimbangan sampai terakhir ini. Go ahead guys. Oke. Kevin. Oke, mulai dari saya. Oke, aku bawain dari suasana makro kali ko Sylvester dan ko Jonathan ya. Jadi teman-teman seperti yang kita tahu, recently banget banget banget, lebih tepatnya tadi malam sih, kita dapetin ada event penting Jerome Powell yang testimoni di hadapan anggota Senat atau Kongres. Kemudian juga ada Donald Trump yang kasih kabar kalau dia rencananya akan ketemu dengan Putin untuk urusan geopolitik antara Rusia dan Ukraine. Jadi kalau beneran solve itu bakal kayak gimana. Dan another thing yang juga hot masih seputar tarif. Ya, jadi kalau misalkan pandanganku ya untuk seminggu ke depan ini, still ya, to be honest kok, teman-teman semua, market masih ngambang. Benar-benar masih ngambang. Sehari kita risk on aset yang lebih dominan dari sentimen lebih positif karena kita ngelihat wah ini kayaknya ya bagus nih akan ada solving masalah ya antara Rusia dan Ukraine, artinya kan kalau urusan perang beres risk on aset lebih menarik gitu. Tapi kemudian di saat yang sama kita juga mengantisipasi masalah reciprocal tarif yang akan diterapkan sama Donald Trump. Dan itu nominalnya lumayan gede karena sekitar 25% kalau saya nggak salah untuk yang steel dan aluminium, tapi yang reciprocal sendiri tergantung dari penerapan tarif terhadap Amerika. Market masih bingung. Jadi kalau misalkan nih dengan kondisi sekarang banget kita ya dalam keadaan kita sekarang ngelihat market kok Bitcoin gini-gini aja, market juga gini-gini aja, kalem gitu. I think ya yeah, it's because of ya Donald Trump dan juga data core CPI yang semalam banget baru rilis itu menunjukkan situasi yang kurang begitu ideal untuk The Fed kembali meneruskan apa namanya kalau kita bilang ya pemangkasan suku bunganya lah untuk di 2025 ini. Maka seminggu ini pun saya juga ngelihatnya masih tetap membingungkan. Ya probably kita butuh katalis bullish ya kalau misalnya kita pengen lihat marketnya rebound dan kita coba untuk discuss sama yang lain juga soal itu karena sehubungan dengan FTX ini yang sebenarnya kelihatannya bisa jadi salah satu dorongan ya untuk positif market gitu. Ya itu kalau dari saya. Thank you Ko Sylvester. Lanjut ke Ko Jonathan. Ini ngeblur lagi langsung ya. Iya, I think my my overlook masih mirip sama yang kemarin-kemarin, which is I think kita harus dibikin bimbang dulu, jadi akan naik turun terus. Bahkan I kinda expect kayak volume bakal rada-rada turun sebelum ada pergerakan macam-macam. So yeah, maybe akan agak boring dan market akan cari hopium terus karena personally ya kita juga cari hopium. Dan Iya. kayaknya kalau ngeliat ke depan kayaknya apa ya katalis ke depannya gitu, kayak masih kayak agak burem gitu kan, nggak ada nothing to look forward to terlalu banyak. Dan I think ya market akan ya, konsolidasi, smart money akan accumulate, but I expect ya kayak gitu kan, kayak dulu tesis gue ya cup and handle gitu. Jadi weekend kemarin mungkin akan di revisit atau somewhere in between there. Volume akan turun, akan ada beberapa bull trap, beberapa bear trap. But I think I'm gonna expect a slow month lah gitu.
So itu personally dari gue. Tapi on another note, kan gue ini ya, banyak maratinnya on-chain di Solana gitu. Beberapa koin udah looks pretty good, to be honest. Bounce-nya juga cukup lumayan kenceng. To name a few, ya 16Z sama ARC. ARC2 itu AI agent framework yang paling dominan di dalam dunia AI agent framework di Solana. Bounce-nya udah kenceng gitu. Dari bottomnya ya 16Z udah plus 100%. ARC recovery-nya, koreksinya nggak sedalam ya 16Z dan recovery-nya juga lebih bagus. So it looks pretty strong untuk kedua itu. Baru kita ngelihat kan beberapa hari ini kayaknya Bitcoin dominance juga on a shorter time frame kelihatannya melemah. Terus BNB dan Cake, I think yang Bener. Cake ya yang paling dominan untuk dari sisi alt gitu. So I don't know, maybe di tengah-tengah Kondisi volumenya chaos. turun di big alt, terutama Bitcoin, siapa tahu malah alt bakal pop up here and there. I think ada kecenderungan gitu ya di pasar kripto. Kalau market lagi bosen, market maker kadang-kadang atau siapa gitu ngepam-pam sesuatu supaya ada narasi atau ada volume. But who knows? Jo, kan market pas lagi adem juga nih, dan lu tadi singgung satu hal yang menurut gue sangat menarik dan gue belum sempat nanya sih. Lu udah berapa kali singgung. Nah, lu boleh share nggak sih Jo, kira-kira pertama tools apa yang lu pakai nih sekarang, pakai share screen gitu untuk yang di on-chain gitu. Terus lu liatnya gimana, liatnya apa gitu, yang lu bilang koin-koin itu, lu carinya gimana? Bisa share dikit aja nggak? Waduh. Oke. Bentar ya, share screen dulu. So, ada beberapa. Semua orang by the way, I think di sini mungkin yang nonton juga banyak yang in the trenches gitu ya. Aduh. In the trenches untuk ngeliatin Solana, ngeliatin AI. One of my biggest thesis untuk tahun ini memang adalah dominance dari AI sebagai naratif yang hot gitu kan. Jadi gue mencoba untuk meluangkan ekstra waktu ke sini dan pingin menguasai lah apa yang lagi terjadi. Dan karena gue memang bullish di Solana juga, jadi gue fokus di Solana AI gitu kan. Apakah kemungkinan ada pivot, apakah nanti Ethereum tiba-tiba AI projects-nya bakal dominan, atau mungkin bakal lari ke Base atau ke Hyperliquid nanti misalnya kalau udah ada Hyper EVM. Who knows, maybe I'll pivot then, tapi untuk sekarang my thesis lebih banyak di Solana. Salah satu tools yang paling dipakai itu sekarang ada Cookie.pan namanya. Di sini apa sih gitu kan? Di sini tuh ngeliatin sebenarnya namanya Mindshare. Mindshare dan juga dia salah satu-satunya platform yang actually actively nambahin dan kind of curating koin-koin atau project AI agents apa aja yang bagus dan bisa worthy untuk dimasukin ke dalam satu kategori ini gitu kan. Jadi di sini di atas kita bisa lihat ada 3 kategori, ada all, terus habis itu ada agents, ada infranya, ada DeFi gitu kan. Lalu chain-nya mereka nge-track ada 3, Solana, Base, sama Binance. Nah, yang biasa gue ngeliatin di sini kurang lebih total market cap-nya gitu kan. Jadi gue ngeliat sebenarnya ini market cap-nya lagi berapa sih? Dan dari chain mana itu seberapa gitu. Kayak misalnya kita ngeliat di Solana saat ini total market cap-nya dari semua agents yang di-track, which ada 809, itu baru 3,2 billion. Dan menurut gue itu ya relatively kecil dan undervalued lah untuk at the moment gitu. Jadi ini salah satu tool yang gue pakai. Di sini ada Mindshare juga, biasa kelihatan nih di Solana atau di Base itu sepanjang 7 hari ini ada yang Mindshare naik atau enggak. Mindshare itu apa sih? Artinya di secara social sentiment banyak yang ngomongin lah, kurang lebih kayak gitu. So that's that. And then ya, of course gue punya watch list yang gue kurasi untuk melihat-lihat AI agents, framework, DeFi itu ada apa aja gitu kan. Jadi kayak ya AI agents ini ada apa aja, gue coba nge-track. But so far yang gue ngeliatin lebih ke yang kuat-kuat aja sih, lebih ke art terutama sama AI 16Z. So ya kurang lebih kayak gitu sih, dan mostly paling di Twitter lah ya, pasti heboh ngeliatin news di sana gitu.
Jo, to dive deeper ya. Tadi kan lu sempat share Cookie.fun sama Mindshare. Um, Tadi kan kalau gue lihat websitenya menarik dan banyak matriksnya kan. So matriksnya tuh yang lu paling perhatiin kalau lu ke websitenya apa dan how do you use that matrix gitu in your investing atau trading process? To be honest, saat ini gue jarang ngeliatin itu karena ya market lagi jelek banget gitu kan. Dan historically juga gue nggak terlalu banyak make decisions over that. Itu lebih kayak cuma untuk scouting watchlist sebenarnya. Balik lagi my method lebih ke ngeliatin price action dan liatin justru thesis di balik project-project itu. Jadi gue biasanya mencoba dari ratusan project itu, ribuan project itu untuk nge-build tesis. Jadi ada beberapa kategori, misalnya tadi kan ada framework, ada agents, ada DeFi misalnya gitu kan. Nah gue pengen tahu topnya siapa di itu, dan secara tesis ya gue have to research gitu kan. Ini orang-orang siapa nih devnya, dan ke depan mereka mau bikin apa sih sama koin ini, ada gunanya nggak tokennya, karena kebanyakan 99% token ini tuh sebenarnya nggak ada gunanya buat project itu sendiri. Dia cuma tickernya doang gitu kan, dan nggak ada insentifnya, nggak ada mekanisme stakingnya atau apapun, nggak ada tokenomics di belakangnya, benar-benar cuma tickernya doang gitu. Dan lebih ke pamendam dan lebih nature-nya lebih meme daripada utility gitu kan. Sedangkan kalau membangun tesis yang kayak ini AI yang beneran, segala macam framework yang beneran, I would prefer kalau ada tokenomics-nya gitu. Jadi ya beberapa token yang gue liatin ya, kalau bisa memang benar-benar legit AI project yang benar-benar AI researcher, memang benar-benar mau memajukan si AI ini sendiri dan mau ada kegunaannya bahkan di sisi web 2. Dan ya kalau bisa ada tokenomics di belakangnya gitu. Jadi kalau gua nggak salah tangkap itu jadi screener awal ya, yang Cookie.fun Gitu. untuk lu dapetin watchlist baru, untuk dapetin yang koin-koinnya lu mau research. Nanti dari sana lu lihat price actionnya gitu. Betul. Dan I guess dari awal tetap ada di Twitter ya. Jadi bawa ticker itu masuk ke Twitter, baru di Twitter itu ngeliatin tesis-tesis orang-orang gitu lah, baca-bacain. Nice. Oke. Gue share dikit ya arah mata angin gue ya. Dan as usual, kalau gue arah mata anginnya, I always look at the same thing. Ya mungkin udah pada bosen ya, tapi anyway I'll share again gitu. Ini dulu ya, gue share ini. Fin and Grid ya, Bang? Itu nanti ya kedua ini dulu. Tetap ya, utamanya di ya. Iya, bagi gue ini salah satu pilar harga Bitcoin mau naik atau turun sih gitu. Anyway, kalau gue sempat ngobrol minggu lalu, yang holder Gitcoin masih bisa senyum gitu kan, gitu. Lega, santai. Sebenarnya minggu ini sih angkanya nggak terlalu bagus ya, karena kita lihat banyak outflow, banyak keluar. Angkanya juga lumayan besar lah, 250 juta, 56 juta, 186. Itu dari Bitcoin. Kalau Ethereum sendiri ya sebenarnya Ethereum mah nggak terlalu ada angkanya, tapi lumayan, angkanya keluarnya lumayan juga sih. Anyway ini nggak keluar. Ini deh, Ethereum 40 juta dolar. Ya, gue nggak terlalu gimana ya. Nah ini gue share yang ini ya. Sekarang Fear and Greed tetap sama, masih di Fear. Kalau pasar saham US. Nah balik lagi kenapa gue share yang pasar saham US, karena balik lagi Bitcoin sekarang udah temenan erat sama pasar saham US. Jadi kalau mau dirangkum, simpelnya sih bagi gue sekarang pasar market tuh lagi aware, lagi siaga gitu ya. Nggak takut berlebihan juga, tapi nggak euforia berlebihan juga. Nggak semua tebar duit itu enggak. So anyway, gue sih sepakat sama Kevin, sama Jonathan. Arah mata anginnya masih kiri kanan gitu ya, masih angin ribut, belum tahu mau kemana ya. Ya itu sih kalau dari ini ya, dari market arah angin. Nah sekarang kita masuk yuk
ke satu topik yang menurut gua ya kita langsung ke topik besarnya aja ya. Menurut gua ini topik besar P-Network. Nah, guys, P-Network ini setelah penantian tak berujung gitu kan, akhirnya listing juga confirm bisa dibilang confirm 20 Februari. Oke, nah aku nggak tahu kalian yang nonton ini pro atau kontra sama P-Network. Jadi P-Network ini you either hate it or you love it gitu ya. Nggak ada di tengah-tengah tuh nggak ada. kecuali gue kali gitu ya. Gue sih biasa aja gitu ya. Gue nggak cinta juga nggak benci juga gitu ya. Tapi nanti gue kasih tahu kenapa. Um, jadi listing di OKX, tapi baru awal dari CEO Bybit udah tolak keras. Aku share screen-nya ya. Oh ya, ada penolakan Ini kok. apa? Ada penolakan. Ini CEO Bybit bilang gini kan, today a bunch of people ask me if I want to join P gitu kan, P itu peanut. I said don't F gitu ya, mess with me. I used to do forex and got harassed by old ladies and old men holding banners demanding their hard-earned money back. Doing crypto is just because I really don't want to deal with this S gitu ya. Keep my distance, thanks. Nah, itu yang aku dari Bybit, nggak terima P-Network. Dari BitGet juga awalnya ada rencana masuk listing tapi nggak jadi. Kalau yang aku tangkap temanya banyak yang bilang ini scam gitu ya. Banyak yang bilang tadi kan kata-kata Ben tuh scam gitu. Mau nanya dulu dong, menurut kalian gimana? Menurut Kevin sama Joe gimana? Wah, ini kayak berat deh, Kevin. Gimana ya? Ya karena kita takut menyinggung ya. Karena gini kok. Pernah denger BitGert nggak kok? Bit apa? BitGert. Nggak pernah. Apa tuh? Bryce, token Bryce, Oh, token Bryce tuh BitGert. kayaknya pernah. Cuman gue nggak inget. Gue kayaknya familiar, cuma gue nggak inget sama sekali tuh apaan atau apa gitu. Ya itu kalau koko familiar, dulu tuh pernah kita kebanjiran bot yang ngomongin token BitGert Bryce itu. Nah itu sempat nggak tahu ya, sempat ada momen di mana di Indonesia itu juga hype, banyak banget ditanyain seputar token itu. And recently P-Network, sebenarnya P-Network kan udah lama ya, sama nih, jadi kayak ada, kalau aku bilang tuh kayak ada kultsnya sendiri gitu loh. Kalau XRP Army ada geng, nah ini kayak BitGet Army sama tadi P-Network Army gitu. Jadi kita harus hati-hati nih kalau ngomong sama mereka-mereka yang punya pasukan. Tapi Ya, Kev, I think lu ya, agak ya. mengecilkan P-Network Army. Menurut gue itu army paling besar kripto di dunia, men. Project lain kalah menurut gue. Serius. Oke. Ini I'm talking like kalau gue lihat-lihat dari exposure-nya ya di seluruh negara dan semua lu cari deh. Big man, mereka gede army-nya. Coba kok. Aku jadi Coba penasaran lu deh. Aku pengen cari buka aja. Google Trend. Ini di Google Trend. Nah, P-Network share dong, ya. share screen dong. Sebentar. Kita lihat dulu ya. Masih loading screen. Tapi begini, P-Network aku pernah denger udah lama banget karena dulu sempat install juga ya kayak aplikasinya, kan pengen tahu aja ya ini apa Army sih kan, gitu kan. Kevin kan? Enggak sampai Army. Cuma dulu curious gitu kan, kayak P-Network nih apa nih gitu ya. Akhirnya nyoba, dan setelah lihat-lihat, oh ternyata ya itu mining token, kemudian gini, kemudian gitu. Susah banget dijelasin kok. Ya. Oke, ini nih. Tapi kalau misalkan bener ya dari yang kita lihat nih per sekarang banget. Waduh, ini Nggak kelihatan lu, Vin. nggak Layar lu. kelihatan ya. Oke, sebentar ya. Jangan panik kok, jangan panik. Sebentar guys, sebentar. Oke. Ini. Share screen, Windows, P-Network. Here we go guys. Tuh, gimana tuh?
P-Network 12 bulan terakhir Oh, setelah mendatar suddenly nge-spike. go man. Ya. Nah, cuman yang rame ini dari negara Burundi kok namanya. Hah? Terus? Kedua terbesar tuh Afghanistan, Oh. Hmm. Benin, Rwanda, Kosovo. Aku terus terang nggak pernah Hmm. denger ya negara-negara ini ya. Hmm. Hmm. Di Indonesia sendiri lumayan booming sih ya kelihatannya ya. Kayaknya banyak orang menanti deh. Hmm. Tuh, Hmm. 12 bulan terakhir. Hmm. Baru banget Ya. nge-spike kan. Hmm. Dan itu ekspektasinya mungkin karena ya tadi ya dapat kabar katanya baru mau listing sih. Sehingga Hmm. saya ambil kesimpulan ya. Ini kalau kita mau ngambil exposure sih boleh juga ya kok ya. Apa tuh? No, I Gak mean bercanda. lu bisa against P Network karena gue akan ambil posisi for P Network nanti. And I truly mean Oke. it gitu maksudnya. Nanti bukannya gue suka ya, lu boleh against, nanti gue akan ambil posisi for P Network kan. Pro. Hmm. P-Network. Oh ya saya pro dong. Oh kan saya miners. Hah? Oh lu pro. Lu punya Pi. Nggak tahu. Mesti cek lagi aplikasinya. Coba dibuka aplikasinya. Sumpah. Lu Ada loh nggak telaten P-Network. main airdrop berarti lu. Ada P-Browser. Wow. Coba tahu ini biggest airdrop in history. Tuh kan Could be. keep on mining. Itu kan. Would you like to? No, not now. Oke, dismiss. Oh, suruh nonton iklan sekarang kok. Iklannya Exactly, yang gue tahu itu. ada iklannya game-gamenya Ah. nih. Jadi begitu kita udah klik mining keluar begituan tuh. Deadline to complete your KYC. Nggak kelihatan sih harusnya ya. Kelihatan Sekarang nggak? udah mulai KYC kan? Ya. Iya tuh. KYC. Nah, terus ini gimana nih tokennya dikirimnya nih? Lu harus buka Saya websitenya bro. Saya punya 79 P token. Wah. Berarti udah lama-lama ini 79. Gue nggak tahu ya ini bener atau enggak ya. Tapi gue lihat ada di listing di coin market cap IOU-nya P lumayan loh. Tapi ini P yang sama atau enggak gue nggak tahu. Gue share ya. P network ya. P I don't know. Ini IOU-nya. Nah ini gue nggak tahu P yang sama atau enggak. Tapi ya kayaknya a nice payday for you, Vin. Waduh. Gue share ya. Mana yang jual? Gue share. Hah? Iya. Bentar. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Enggak. Waduh. Kelihatan. $61 men. Marketnya HTX Bitmart tuh. Waduh. 61 kali 7 lu berapa? 76 ya? Berapa sih? Beda kali. 76. Nah, makanya ini gue nggak tahu yang mana. Nggak ada sosial medianya, nggak ada soalnya di sini. Apa? Oh, nggak ada. Iya, nggak ada ininya. Tapi ini lama ya. Iya, gitu. Tapi ini IOU-nya. Anyway, kalau menurut lo gimana, Joe? Jujur, kemarin pas lagi gue lagi heboh finance, pada bilang, gue cuma nanya apaan tuh gitu. So sebelum ini actually nggak masuk radar gue. Tapi to think of it, mungkin cycle lalu gue sempet ada dengar tentang mining programnya. Tapi gue nggak tahu kayak itu segede itu gitu kayak. So buat om, tante, kakak, adek, semua yang mining dan pecinta Transfer Network sebagai advokat teknologi blockchain dan nggak tahu, saya minta maaf. Anda terlalu men. Gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang ngerti tentang Main Network bisa jelasin dikit di komen sebenarnya ini apaan. Karena ya gue jujurnya belum tahu dan gue kaget seberapa besar waktu di share, kayak banyak banget tentang ada pertemuan di daerah-daerah, terus kayak ternyata banyak juga kayak video YouTube-nya kayak, terus ya kayaknya heboh gitu ya, kayak heboh. Dan maksudnya bukan mau menjelek-jelekan atau gimana, cuman sebagai edukator gitu kan, kan kita selalu mengadvokat kayak kita harus ngerti tentang fundamentals, tentang economics, tentang market cap, fully diluted market cap itu cara hitungnya gimana, ada supply segala macam kan.
ada evaluasi-evaluasi yang memang nggak masuk akal gitu. Pertama aja yang sempat jadi headline tuh di mana-mana yang nggak masuk akal aja gitu, kayak bisa satu pi satu Bitcoin lah, atau kayak satu pi bisa beli satu mobil lah gitu, kayak Aduh, ya kan kalau kita nggak tahu economics-nya nggak masuk akal aja gitu. So yang lumayan nih kalau jadi saya bisa beli insight-nya gue berapa adalah mobil kalau nih. ngomongin soal pay network ini, apa ya, banyak misinformasi dan kayaknya ada mungkin KOL lingkaran pay network ini yang banyak nyebarin hal-hal yang mungkin apa ya, lebih kayak janji-janji palsu, atau mungkin mau ada benefit buat dirinya mereka sendiri, membagi-bagikan referral link dengan cara ya bilang janjiin harga-harga tertentu, which is itu semua hal-hal yang sebenarnya ya nggak terlalu baik lah untuk dilakukan, untuk kayak ngasih tahu lah harganya mungkin segini lah. Itu hal-hal yang kurang baik lah untuk dilakukan di dunia kripto gitu. So ya nggak tahu ya kalau ada menyinggung atau apa, cuman overall TLDR adalah ya sebenarnya gue nggak terlalu tahu tentang Pi Network, dan begitu gue tahu dan informasi yang menyebar tuh tipenya seperti apa, agak red flag aja buat gue gitu sih. Iya. Noted. Ya, oke, seperti gue bilang kan tadi, gue ambil sisi yang pro ya, for Pi Network, oke. So, kalau ini pemahaman gue tentang Pi Network, bisa salah tapi harusnya sih mirip-mirip lah ya. Ini kan project crypto dan akan kasih airdrop bagi user yang mining pakai HP kan. Jadi kalau kita punya HP, kita bisa main coin Pi-nya, ya kita pencet, nanti kita dapat, ya kalau namanya airdrop kan kita bisa jual. Ya, that's it kan. That's the bigger idea gitu. Ide umumnya begitu. Nah, banyak yang nggak suka atau bilang Pi Network scam tuh kenapa? Karena ya pertama tadi valuasinya, yang Jono bilang kan, valuasinya nggak masuk akal gitu. Terus kedua, model bisnisnya gitu. Banyak yang bilang model bisnisnya Pi Network, dan gue cenderung setuju ya, model bisnisnya adalah dapetin revenue-nya itu dari orang yang pencet miner itu lihat iklan AdSense. Betul. Kan. Karena tadi mereka dapat pemasukan iklan dari setiap kali ada orang nonton iklan dari aplikasi mereka. Itu model bisnis yang sebenarnya sangat umum untuk aplikasi gratisan di Play Store sekarang. Dan gue agak kesel sih model bisnis ini sebenarnya, karena banyak sekarang aplikasi di Play Store tuh nggak mau kasih orang bayar. Jadi mereka bikin aplikasi gitu, lu harus nontonin iklan dia, daripada kan kalau dulu bayar. Kan lu bisa bayar sekali seumur hidup kan, lu bayar ya udah, lu nggak perlu remove ads, bebas ya. Iklan kan. Nah gue kesel karena anak gue tuh suka install tuh yang macem-macem gitu kan, dan gue nggak bisa bebasin iklan dari sana gitu, jadi dia harus nonton iklan. Gue terpaksa harus tontonin itu iklan supaya iklannya nggak macem-macem. Itu I hate it jujur ya, gue benci model bisnis itu gitu. Nah tapi di luar model bisnis yang menyebalkan itu sebenarnya kan poinnya itu yang miner itu nggak keluar uang gitu. Iya keluar mata untuk lihat, atau tenaga, keluar waktu, keluar listrik untuk ngecas, tapi other than that nothing gitu kan. Dan mereka dapat apa? Yang pasti dapat airdrop, tapi nggak tahu seberapa nilainya ya, itu nggak penting menurut gue. Tapi yang menurut gue paling besar, dan ini bukan bercanda, itu dapat harapan, dapat impian gitu. Maksudnya ya guys, hidup udah susah guys sekarang. Ya kan udah susah, lu setidaknya lu dapat impian, harapan, bangun pagi segar, semangat gitu kan. Lu kerja nih misalnya shitty work gitu ya, kerjanya rasa gitu, tapi setidaknya gue ada harapan, ada impian, gue bisa buat ini, dan it's free gitu, nggak perlu bayar. Setidaknya itu menurut bagi gue ya sangat berharga. Ya terlepas dari nanti kecewa atau enggak, tapi setidaknya dari sejak lu mining berapa tahun lalu sampai sekarang, hidup lu kan ada impian kan, semangat kan, kerjain yang lain semangat. Gitu. I mean it, gue serius. Itu something yang sangat berharga sih bagi gue. Nah, Pin, lu jangan ketawa Pin, tapi I mean it, serius. Oke. Jadi gue pribadi ngeliat sebenarnya kalau dibandingin kejahatan di industri kripto yang di koin-koin lain gitu ya, rug pull lah, yang pamendam, yang honeypot, itu people lose money, actually harus bayar dan keluar uang gitu. Maksudnya itu lose money gitu. Lu dapat apa? Stres man. Abis beli lu kena pamendam, lu stres.
Lu honeypot gitu udah beli nggak bisa jual lagi, stres. Itu bukan dapat harapan, lu like your life selama mungkin lu harus rehab sendiri kali. So pribadi bagi gue, so in a way memang valuasinya overhype, terlalu dilebih-lebihkan, nggak bagus. I agree, setuju. Memang juga dia jualan iklan nggak bilang-bilang gitu ya, pakai model itu pemasukannya itu not the best practice. I agree, setuju. Tapi in a way ya bagi gue far better dibanding koin-koin scam atau koin honeypot yang lain gitu. You still get money, gitu. Tetap dapat duit kan. Nah, dan satu lagi kalau buat industri kripto ya, kalau lu perhatiin yang garap ini itu bukan tipikal pemain kripto koin umumnya loh, Joe, Kev. Bukan yang beli Bitcoin, beli ataupun AI agent apa, bukan loh. Ini grupnya komunitasnya Pi ini beda. So in a way tanggal 20 besok ini ada massive community yang onboarding ke kripto. Artinya kan selama ini baru ngumpulin nih, ya kan? Baru ngumpulin nih, sekarang mau jual kan lu harus daftar exchange kan? Ya kan? Harus tahu gimana kan? Lu get exposed kan ke exchange kan? Nah, in a way kalau mau bilang adopsi massal, ya mau konotasi negatif atau positif, tanggal 20 adopsi massal, guys. Kayak gitu. Iya kan? Tapi gue nggak tahu, gue berharap semoga yang beli itu setelah tanggal 20 dapat duitnya, use your money wisely, pakai uangnya dengan bijaksana gitu kan. Jangan sampai malah jadi FOMO, dapatnya 100 juta keluarnya 1 miliar gitu kan. Saya dapatnya 100 juta dari Pi. Semoga kan. Tapi gara-gara FOMO beli yang lain gitu, kena honeypot, keluarnya 1 miliar. Jangan gitu maksudnya. I certainly don't hope so for you guys. Gitu sih. Jadi gue pro, beneran gue in a way gue ambil sisi yang pro Pi Network. Gue bukannya ambasadornya Pi Network ya, by the way ya. Enggak. Just my point of view. Gak punya Pi Network juga ya? Enggak, gue gak punya. Kira mau share apa di sini? Gue gak punya. Ya anyway gitu sih kalau Pi Network ya. Oke, kita lanjut kemana ya? Gimana dari topik tadi, ada yang pengen dibahas gak yang seru-seru guys, menurut kalian? FTX mungkin kok. Sebenarnya FTX repayment ini aku penasaran sih. Maksudnya sepengetahuanku kan pengembaliannya itu dalam bentuk stable, dalam bentuk fiat ya. Dan banyak orang bilang dengan nominalnya yang bombastis atau lumayan, harusnya ini extra liquidity buat crypto market gitu. I mean, berarti ekspektasi orang-orang adalah oke, gue terima duitnya, and then duitnya gue beliin crypto. Karena ceritanya siapapun yang dulu kesangkut di sana orang-orang pemain kripto kan gitu. Sebenarnya question aja sih buat mungkin Ko Sylvester atau Ko Jonathan ya, butuh pandangan kalian juga. Apa sependapat dengan statement itu gitu loh? Apakah iya FTX repayment yang nominalnya I think 18 miliar dolar ya? Atau berapa tuh? 18 miliar dolar. 18 Februari repaymentnya. Cuman untuk nominalnya kan juga cukup besar gitu. Itu gimana menurut kalian tuh? Go Joe, go. Okay, so maybe the only way I can answer this itu kalau gua di posisi mereka, ya kan? Iya. Kalau gua di posisi mereka, bilanglah waktu saya lalu waktu FTX crash itu 50% portofolio gua di dia gitu kan. Iya. Terus somehow itu 50% hilang gitu kan. Gua marah banget sama FTX, mostly in crypto, ya terus ya begitulah. Jadian terus, bear market bla bla bla, masuk sekarang. I would probably be sticking around. Sekarang gue dapat lagi duitnya, 50% dari itu. What would I do? Kayaknya chance untuk gue actually keluarin duitnya sepenuhnya off-ramp dan gak sentuh kripto, pakai duit itu close to zero. Kalau gue. Knowing kayak ya cycle ini masih ada potential, bahkan sekarang lagi koreksi. I would probably be sticking around dan averaging in lagi di crypto. So I think itu sentimen gue lebih dari 70% pasti kayak gitu sih mikirnya. Karena ini memang benar, again itu trader crypto. I think yang
paling besar kena juga biasanya mungkin institusi-institusi kan. Dan institusi yang mungkin berhubungan sama kripto, jadi kayak market makersnya lah, dan ya gitulah, orang-orang yang lumayan gede lah ya gitu, whale gitu, yang taruh duitnya di FTX itu yang paling liquidity paling besar di sana. I think they're still bullish on crypto dan I believe ya ini akan jadi extra liquidity. Apakah itu akan directly nge-pump marketnya? I don't think so. I think itu lebih ke trickling back in. So itu assumption gua. Coach Sylvester Kev, nih, mau gimana? nanya Kev. Wait, iya. Ini yang di Repay ini keseluruhannya retail. Kita ngomong retail doang atau yang kayak Jono bilang ya, ada institution gitu ya? Klien-kliennya FTX itu atau apa? Terus terang aku belum mendalami lebih jauh sih ya. Cuma beberapa info yang aku punya saat ini ada beberapa tahap di sini, bahkan dia kayak bagi ada kelas-kelas gitu. Yang kategori yang paling yang disebut ya recently convenience class itu ketika klaimnya di bawah $50,000 akan dapat sekitar 100% dari nilai klaim yang udah disetujui. Ditambah ada bunga sebesar 9% sejak November 2022. Kira-kira begitu tuh. Nah, kemudian jika semua pengguna mengajukan klaim, FTX diperkirakan akan membayar lebih dari $16 miliar, which is harusnya, nah itu dia tuh ya, recent newsnya ya, yang harusnya berarti kalau misalkan dari informasi tersebut, seandainya semuanya klaim itu, berarti kan ada yang ya siapapun ya terlepas dari dia dia apakah institusinya kah atau dia retailnya kah gitu, intinya harus klaim gitu kan. Namun kalau di bawah 50.000 intinya dikasih bunga, kalau di atas 50.000 kayaknya nggak dapat bunga gitu. Nah itu tuh kok. However, these repayment calculations are based on the US dollar value of customer deposit as of November 2022. In other words, customer have missed out on the massive rally. Waduh, sedih juga ya. Oh enggak. Gue ada lihat satu tweet yang ngenes bro. Jadi dia bilang gini, kalau gue hodl Bitcoin waktu giliran FTX nyangkut, itu gue kesel men. Karena harga Bitcoin waktu itu tuh masih jauh di bawah harga Bitcoin sekarang kan. Jadi gue diganti harga Bitcoin waktu itu kan. Iya. Tapi kalau gue hodl Ethereum gue gak kesel. Karena harga Ethereum waktu itu sama sekarang sama aja. Terlalu. Aduh. Itu terlalu. Jadi sekarang langsung ngejek ya sebenarnya. Iya, gue baca itu gue bukan bikin itu, tapi gue baca, tapi bener juga. In a way itu frustasinya holder it kan ya. Iya. Udah. Nah sehingga ya itu kok. Kalau menurut Coach Sylvester sendiri gimana gitu dengan kondisi tersebut ya? Will it bring more liquidity dengan uang-uang mereka yang itu atau gimana gitu? Karena pastinya crypto holder sekarang nggak tahu ya, mungkin butuh hopium gitu. Jadi kalau misalnya Coach Sylvester bisa bilang kayak gini, misalnya contoh, menurut gue FTX repayment begitu dibayar marketnya pump gitu, wah everyone happy gitu loh. Menurut gue nggak ngefek. Oh gitu. Oke. Here's why gitu ya. Kenapa ya? Oke. Nah, here's why. Kalau gue pemain kripto dan gue waktu itu nyangkut di FTX, most likely kan gue masih ngikutin kripto kan, ataupun nggak ngikutin lah. Anggap aja gue ngikutin atau nggak ngikutin. So, Oke. Dan jadi gue tahu kondisi market saat ini tuh gimana. Ya yang kita alami semua lah, yang nggak ada narasi yang jelas, terus altcoinnya alt seasonnya kapan datang, mini cycle semuanya, most likely tuh orang banyak yang frustasi kan. So, gue dapat uang segar. Buat apa gue buru-buru masuk ke something yang gue nggak tahu? Gue masukin di mana? Ya kan? Gue buat apa masukin ke something yang gue nggak tahu? Beda kalau misalnya sekarang gue udah pegang uang nih, and later ada narasi baru yang menurut gue menarik. Gitu. Narasi barunya gue dapetnya dari mana? Tergantung gue selama ini mainnya gimana kan? Misalnya gue kebanyakan denger influencer, ya gue dengerin influencer gue gitu. Itu rutenya sama lagi, tapi kayaknya in a way sekarang nih di periode sekarang kita sepakat
nggak ada narasi kuat yang bikin orang tuh FOMO. Yang Tunggu bikin kok. orang tuh gue pegang duit, gue pengen masuk gitu sekarang. Tunggu Kayaknya kok. gitu. Kecuali P-Network yang mau listing. Nah kan, tuh kan, nyambung lagi. Loh, Enggak. mana Tuh, tahu. Kev. Network itu Oh iya. punya Iya. fansnya Maaf, sendiri, maaf. Kev. I mean, kalau orang either you love it atau enggak gitu. Soalnya tanggalnya bisa pas gitu loh. Tanggal 18 repayment, tanggal 20 listing kan kayak Nah, diatur tuh, ya enggak? Nah, tapi gua karena gue yang for the P-Network ya, gue disclaimer dulu buat semua penonton. Kalau lu Iya, nggak iya. garap airdropnya, gua Yes. menurut gue Ini lu penting jangan nih, ini beli penting. deh. Intinya gitu, karena too Iya. much kontroversi. Terlalu banyak kontroversi di koin ini, menurut gue lu jangan beli gitu. Tapi kalau lu Betul. udah kalau dapat nggak beli airdropnya nggak ya naik lu tuh seneng aja harganya. kan, dapat gratis gitu. Bener. Poinnya itu ya. Jangan sampai gue disalahin nih, ada yang nonton banyak beli P-Network ya. Gue gak mau. Kok ini juga sebenarnya seru sih. Banyak banget orang-orang ya. Ini aku ngeliatnya dari viewersku gitu. Kayak tahu kan Notcoin Ya. yang dikeluarin sama Ton itu kan juga dari tap-tap ya. Nah, banyak kan kayak Hamster Combat juga gitu. Kayaknya kita perlu deh kok diedukasi seputar hal itu. Dalam arti, kalau misalkan kita udah dapat dalam bentuk airdropnya, should I buy again ketika dia listing karena hype-nya? Langsung, Joe. Nah, ya ini bener kan? Maksudnya relate banget gitu dengan kondisi P-Network yang katanya lagi hype itu. Dan tadi kita lihat Google Trend naiknya search-nya tuh gila-gilaan. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau suddenly dia keluar, dia listing, orang-orang terlanjur FOMO gitu. Ini harus kita, ya maksudnya kita harus kasih pagar dari sekarang gitu loh. I mean, you gotta be careful ya untuk kondisi tersebut. Gimana Pagar tuh menurut laut pandangan ya kalian? di Tangerang. Pagar apa sih? Pagar ayu kok, apa pagar Pagar betis juga laut boleh. di Tangerang. Lanjut. Oke, not financial advice, tapi ini yang gua sendiri lakuin gitu. Gua kebetulan ada beberapa kali beruntung lah dalam airdrop di cycle ini. Gue dapet Jito waktu itu, gue dapet Easy Casing, gue dapet Ena, a bunch of them lah ya. Ada yang pakai duit, ada yang nggak pakai duit. Oh, kebanyakan pakai duit sih. Jadi yang tetap gue kebetulan nggak dapat. Kebetulan nggak dapat. Tapi so far what I've done is gue secure the profit gitu, karena rasionalnya apa? Karena ya itu kan duit gratis gitu kan. Dan itu gue apa ya, bukannya gue bearish sama projectnya atau apa, dan gue nggak kayak mainin, gue nggak ngeliatin kayak fundamentalsnya apakah ini undervalued atau bla bla bla. Ini dia aja undervalued gitu kan. Tapi for my cara main gue adalah ya gue dapetin airdrop ya gue jual gitu kan. Gue jadiin itu liquidity, gue book the profit gitu. Apakah that's the best way? So far no regrets. Paling skenario-nya yang ada adalah sehari setelah gue jual ya dia naik lagi, terus gue kayak aduh kalau gue jual ya gue bisa dapet gini gitu kan. Penyesalan paling besarnya sih paling adanya kayak gitu. Tapi most of the time memang kejadiannya adalah dampak. Kenapa? Karena buat teman-teman yang nggak tahu adalah ya kalau kamu dapat airdrop, kalau lu dapat airdrop, yang lain banyak orang di dunia juga dapat airdrop yang sama gitu kan. Dan biasanya ada sell pressure yang tinggi karena waktu koin itu baru listing ada price discovery mode gitu kan. Demand-nya berapa sih, supply-nya berapa sih gitu kan. Berapa orang yang nggak mau jual, berapa orang yang mau jual, berapa orang yang mau beli. Pokoknya dari situ, dari decision market yang mungkin biasa price discovery lumayan lama gitu kan, kayak kita bisa bilang benar-benar itu price discovery ya setelah mungkin 3 bulan chartnya udah kelihatan segala macam, baru kelihatan tuh ada supportnya di sini, ada demand-nya. Dan ya selama price discovery itu that's not a good time to trade usually ya, kecuali kayak high conviction banget kemarin kayak Hyperliquid is actually the only one yang dari dia TGE dan waktu itu nggak ada dicek sama sekali, itu cuman up only gitu. That's the only one. Yang lain sih ada selling pressure-nya gitu. So personally gue sih I would sell. Ya, kalau yang gua alami selama ini sih, ya,
apalagi kalau lagi bull market ya, ini mengingat bull market kemarin ya, itu FOMO kuat banget bro. Maksudnya ini Bener. lagi naik ya, dapat koin gitu ya, aduh mau jual juga sayang gitu. Takut kayak, aduh FOMO kuat banget nih, gimana nih gitu kan. Iya, So iya, iya. what do I do? Biasanya kalaupun aku mau nambah, aku usahain nggak nambah. Tapi kalaupun aku mau nambah, aku nggak lewat jalur beli. Itu yang aku lakukan, aku lewat jalur LP. Artinya aku sediain liquidity buat koin itu, setengahnya pakai koin yang aku udah dapatkan. Jadi modalku kurang dikit, kurang setengah. Nah, LP-nya pakai yang V3. V3 itu artinya dia concentrated liquidity namanya. Artinya kita bisa set di harga berapa sampai harga berapa kita mau LP gitu, mau sediain liquidity di sana. So hasilnya apa? Hasilnya apalagi kayak Jono bilang kan di awal-awal kan price discovery itu kan, apalagi bull market man. Bull market tuh nontonnya seneng gitu, naik ke atas kan. Yang kita dapat rewardnya koin yang kita mau tuh biasanya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dapatnya. Agak ngeri-ngeri sih pas turun gitu ya. Tapi ya anyway kan gratis, modalnya cuma setengah. Gitu ya. Itu kalau aku lagi FOMO, super FOMO. Biasanya ya gitu lah. Gitu sih. I see. Jadi jangan kayak ya hype, misalnya hamster combat gitu kan. Begitu listing, wih naik banyak tinggi, wah dibeli. Nah itu tuh yang sering terjadi tuh, most of the time bahkan. Makanya sering banget nyangkut, akhirnya ya ditanyakan gitu. Jadi kembali lagi ke FTX, kita jauh ya lompatnya. Tapi kembali lagi ke FTX, berarti kalau menurut pandangan Coach Sylvester tidak ada efek malah ya. Orang semua Kecenderungan, duitnya lagi hmm, siaga aja, udah dapat duitnya ya, siaga aja gue simpan dulu, gue tungguin the next yang kira-kira bakal going booming up, ya. bakal to the moon tuh yang mana? Iya, Sekarang kan iya, iya, belum iya. kan, orang juga saving ammunition lah pasti. Exactly, betul, 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 setuju Menurut gue sih. sih gitu ya. I think sama kok. Cuman ya ada ekspektasi aja lah ya. Ibaratnya ngelihat market menghijau tipis-tipis gitu kan. Paling nggak kan sentimen retail biasanya mengikuti kondisi tersebut. Jadi nah kalau misalnya FTX repayment terus market nggak goyang, berarti kita no surprise lah ya. Karena at least kita bertiga nanti bisa bilang kan tuh kan, ya, seperti yang kita, ya gitu ya. Itu Jono kan, Iya yang biasanya. kemarin The Big Short kan. Iya. The Big Short Enggak, yang gue nggak. lo The Blood in the Streets, Joe. Iya, yang gua ada hunch sih bakal bisa sekali lagi terus gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya anyway, kayaknya udah Nih lumayan nih, lama. sorry, Go go. terakhir. Gue ketemu, Gas. Oh seru gue nih. ketemu price performance airdrop. Gue gak tahu ini kapan ya. Ah, Ini iya iya periode iya. apa Iya. nih? 2024. Nih, 15 hari, 30 hari, 90 hari. Ya kan? Hmm. After. Gedein Joe, So, ya screennya Joe. Oh, Itu kecil Kecil udah nih. banget kelihatan loh. kok. Kelihatan kok cukup kok. Ah, ini malah kecil ya. Nah, itu loh. Iya iya Go. iya. Ini ya. Hmm. Ya, so kita bisa lihat 15 hari, 30 hari, 90 hari yang actually positif itu cuman 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini gue nggak tahu ya periode waktu dari 90 hari 90. ya. 90 Ya, hari. benar. So cuman 7 dari entah berapa ini ya. So maybe 5%, 10% something like that yang actually positif setelah 90 hari gitu. So kalau 15 hari ya masih ada lah ya. Ya sama aja sih Iya iya sebenarnya, iya. dikit. So, but TLDR adalah ya biasanya memang airdrops itu leads to selling pressure karena it is free money buat semua orang dan biasanya buat orang-orang yang terima free money itu value misalnya detik pertama lu dapet airdrop itu di dompet lu itu actually 5 juta gitu kan. 5 juta itu gimana ya? Kan karena ada sell pressure dia kayak duluan jual biasanya gitu in the retail gitu kan. Tergantung ya kalau FOMO-nya dia lebih tinggi ya of course banyak yang beli cuman ya biasanya itu duluan yang jual jadi ya begitu $500 dia jual pokoknya ujung-ujungnya 24 jam kemudian lu udah tengahnya lah gitu tiba-tiba Iya. biasanya seperti itu gitu. Ya buat nih sekalian juga kan buat teman-teman P Network nih, itu data ya, bukannya apa
Bukan bikin nyumpahin. bukan nakut-nakutin, tapi itu data. Jadi mungkin bisa yang banyak orang lakukan itu Iya, iya. kalau emang yakin banget sama P-Network, mungkin bisa disimpan setengahnya jual gitu. Jadi setidaknya ada hasil kerja keras selama berapa tahun tuh mining kan udah kebayar dulu gitu ya. Jadi setidaknya ya bisa apa beli mobil lah gitu kan, atau beli rumah dulu baru jangan ketawa Fit. Ini keyakinan dia P-Network gitu kan. Beli mobil dulu, beli rumah dulu, yang lainnya mungkin buat di pulau gitu atau apa. Ya gitu, jangan disimpan semuanya gitu maksudnya. Iya, iya, Ya, iya. gitu. Paling gitu sih. Ya, Anything soalnya else, lucu guys? kalau lagi ngomongin itu kebayang-bayang tadi kan udah bertahun-tahun bermimpi ya setiap Iya, hari iya. gitu. Iya, Ya, ya, ya. tapi gue pribadi ya, gue tipe orang yang seneng kalau gue ada mimpi, ada sasaran sih. Yang lainnya Ya, itu ya. jadi Iya. lebih berwarna hidup gue, gitu kan. Betul. Dibanding hidup gue flat gitu, nggak ada ini ngapain, gitu maksudnya. Mantap. Anyway, anything else, guys? Aku No? cukup. Oke, let's end it here. Oke, guys, teman-teman sampai ketemu di Trio Kwek Kwek next. Bye. Goodbye guys. Thank you.